Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Alpira dari kelas R1F dari Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membedah atau mereview sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Filsafat Ilmu Kajian Filosofis atas Sejarah dan Metodologi Ilmu Pengetahuan, yang ditulis oleh Yeremias Jena. Penerbitnya adalah Depublis. Tebal buku ini 267 halaman. Tahun terbitnya 2015. Secara sederhana harus dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari dasar atau fundamen, metode, dan implikasi dari sains. Persoalan utama yang hendak diangkat filsafat ilmu pengetahuan sebenarnya adalah bagaimana sih mengkaji atau merefleksikan secara filosofis unsur-unsur hakiki dari reliabilitas teori-teori ilmiah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan ilmu pengetahuan. Pertama, sejauh reliabilitas teori ilmiah mempersoalkan bagaimana sebuah teori tidak hanya mampu memecahkan masalah dan memprediksi di masa lampau, tetapi juga keterandalannya di masa depan. Maka filsafat ilmu sebetulnya menguji metodologi keilmuan seperti apa yang membuatnya bersifat reliable. Yang kedua itu, filsafat ilmu juga mengkaji atau mendiskusikan secara filosofis apa tujuan dari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, diskusi filosofi seputar sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Buku ini diberi judul Filsafat Ilmu Kajian atas Sejarah dan Metodologi Ilmu Pengetahuan sebagaimana tampak dari rancangan bab-bab dari buku ini. Kajian historis mengambil porsi yang cukup besar dalam buku ini. Pada umumnya, filsafat dipahami sebagai pemikiran yang rasional, kritis, dan sistematis mengenai seluruh aspek kehidupan manusia, hakikat dunia, dan justifikasi atas keyakinan-keyakinan. Menurut Descartes, untuk mencapai pengetahuan yang jelas dan terpilah-pilah ini, subjek yang sedang berpikir harus meragukan eksistensi dari segala sesuatu, termasuk meragukan kesadaran dirinya. Ilmu pengetahuan dibedakan dari pewayuhan, teologi, atau spiritualitas, meskipun badan-badan pengetahuan ini menghasilkan semacam pengetahuan tertentu ke dalam dunia fisik yang dihasilkan oleh penelitian dan pengujian empiris. Sumber-sumber filsafat itu ada 3. Yang pertama, keheranan atau kekaguman. Yang kedua itu kesangsian. Dan yang ketiga itu kesadaran akan keterbatasannya. Cabang-cabang filsafat itu ada 2. Yang pertama, abstraksi spekulatif atau teoretis. Yang kedua, abstraksi normatif atau praktis. Dengan mempelajari atau membaca buku filsafat ini, kita bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. Ketika kita belajar filsafat atau belajar dalam buku ini, kita bertemu atau berjumpa dengan pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Descartes. Dan juga setelah membaca buku ini, perubahan yang terjadi itu kita dilatih menjadi manusia yang utuh,
yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.